Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya, orang yang fakir masuk ke dalam surga terdahulu, lebih duluan ketimbang para kelompok orang yang kaya. Bi khamsi mi'ati amin, dengan jarak 500 tahun. 500 tahun sehari di dunia, sehari di akhirat dengan di dunia beda. Berapa puluh tahun, ada mengatakan yang apa namanya, pokoknya lama lah, lupa berapa tepatnya. Nah, jadi orang fakir di dunia meninggal, nah apa namanya, masuk surga ketimbang orang yang kaya. Orang kaya yang masuk surga juga, nah 500 tahun antaranya. 500 tahun dulu orang fakir nih, baru yang orang kaya tadi. Cuman fakir yang memang dia sabar terhadap keadaannya dan syukur untuk menerima apa yang sudah ditetapkan kepada dirinya dan menyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Kemudian orang yang kaya yang apa namanya, mencari hartanya dengan yang halal, dibawanya kepada apa namanya, tempat-tempat yang halal pula, yang diridhoi oleh Allah, misalnya sedekah atau sedekah tadi, ataupun tadi apa namanya, menafkahi anak istrinya. Intinya tadi dicarinya dari yang halal, dipergunakan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, masuk surga. Cuma tadi dihitung orang dulu, nah lambat karena ada hitungannya. Nah, lihasbil aghniya tilkal muddah fil mauqifi. Nah, ditahan kelompok orang yang kaya yang masuk surga tadi. Nah, demikian itu masa yang 500 tahun tadi pada tempat apa namanya, perhitungan orang-orang yang kaya. Hatta yuhasibu, sehingga dia dihitung tadi hartanya tadi dari mana ke mana menggunakan. Amma khumiluhu minal ghina minal ghaniyyi min aina iktisabu wa fima apa namanya, adhabu. Dibebankan ataupun ditanyakan terhadap mereka dari orang yang kaya tadi, dari mana usahanya, apa namanya, usaha dia cari tadi. Wa fi ma adhabu, dan kemana dia membawa harta itu tadi. Makin banyak hartanya, makin banyak juga apa namanya, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang fakir. Rasulullah aja minta, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang fakir, supaya tadi tidak ditanya nanti di akhirat. Cuman tadi ada pula keutamaan orang kaya yang dermawan, orang kaya yang tidak merasa memiliki daripada hartanya. Ada yang nanti babnya nanti. Orang fakir semuanya kira-kira tidak jalan hukum zakat, fakir semuanya ya. Kemudian wa an Ibnu Abbas wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain, mudah-mudahan Allah meridhai daripada mereka, yang mana daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nah, ini Nabi menceritakan beliau jalan-jalan di surga ketika beliau Isra Mi'raj. Aku amati, aku lihat di dalam surga itu
kebanyakan penduduknya yaitu orang yang di dunianya termasuk orang yang fakir. Karena tadi fakir ini keadaannya aja sudah memaksanya untuk zuhud, sudah bukan istilahnya orang ini ada punya harta yang melimpah lalu tadi tidak merasa memiliki, ini sulit untuk melatihnya. Ada orang fakir ini memang tadi keadaannya tadi tidak memiliki apa-apa, jadi otomatis tadi zuhudnya mudah ditanamkan. Tapi kalau orang yang kaya yang memang tadi tidak merasa memiliki, nah ini yang mantap nih. Wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka aku perhatikan di dalam neraka dan aku lihat di dalam neraka itu tadi kebanyakan penduduknya perempuan. Nah, fihi tahridun lahunna ala muhafazati ala amriddin liyaslamna minan fihi pada itu hadis yang aku lihat kata Nabi kebanyakan di neraka tadi perempuan. Nah, ini dorongan bagi mereka perempuan. Bukan istilahnya hadis ini membuat kaum Hawa ataupun perempuan putus asa akan keadaan mendengar kebanyakan perempuan yang masuk neraka, tidak. Tapi ini menjadi kehati-hatian, menjadi makin tertanam kewaspadaan terhadap perempuan untuk lebih menjaga dirinya, lebih memelihara dirinya ala amriddin terhadap perkara-perkara agama yang berkaitan kepada dirinya. Liyaslamna minan nar, supaya orang yang perempuan yang memperhatikan perkara agama yang berkaitan kewajiban terhadap dirinya supaya menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Bagus Nabi lagi mewanti-wanti kepada umatnya, perempuan hati-hati. Maka yang kebanyakannya, ampun maaf benar nih yang mendengar di rumah ataupun yang di masjid ini kan, ampun maaf tadi ulun hanya menyampaikan kebanyakannya yang memasukkan perempuan ini durhaka terhadap suami. Hati-hati karena tadi ketika suami menyalami orang tuanya, misalkan orang tuanya yang menikahkan ya, atau kan penghulu, nah, maka kebaktian seorang perempuan ketika qabiltu nikahaha, maka tadi berpindahlah kebaktian tadi sepenuhnya kepada suaminya. Nah, itu tadi hati-hati. Alhamdulillah tadi di masjid kita ini, di Masjid Ar-Rasyid ini sudah dibacakan kitab Uqudul Lunjain. Nah, fi huquqi azwajain kah kalau salah. Nah, menjelaskan tentang hak suami istri yang wajib, yang diwajibkan suami, yang dibebankan kewajiban suami terhadap istri apa, kemudian yang dibebankan kewajiban istri terhadap suami apa, suami terhadap istri apa tadi. Nah, sudah disampaikan, tinggal mengamalkannya aja lagi. Kesimpulannya, kewajiban suami menjaga ini dari segi kewajibannya dirinya, kewajiban ibadahnya, kewajiban dirinya tadi menutup aurat. Jangan sampai tadi istri keluar rumah terbuka aurat, suami diam aja. Nah, itu istilah di dalam kitab Dayyus, membiarkan munkarat tadi ada di dalam rumahnya, apalagi tadi istrinya. Kemudian tadi menjaga kewajiban, apalagi dirinya lagi masalah perihal toharahnya, masalah haidnya gimana. Nah, kemudian tadi menjaga masalah sholatnya. Kalaunya tidak mampu tadi mengajarkan perihal agama terhadap suami, terhadap istri kita misalnya nih, maka jangan larang istri kita untuk hadir di majelis ilmu. Meskipun tadi wajib juga tetap izin kepada suami, tapi tadi suami haram juga melarang istrinya untuk menimba ilmu karena tadi si suami tadi tidak mampu untuk menyampaikannya. Nah, itu tadi. Kemudian
wajib masalah nafkahnya, dari segi pakaiannya, dari segi makanannya, dari segi tempat bernaungnya. Nah, ini kemampuan masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Gaji 10 juta tidak gaji seorang laki-laki 10 juta, jangan samakan gaji laki-laki 3 juta. Meskipun sudah ditetapkan oleh ilmu fikih, sehari wajib seorang suami memberi makan istrinya 1 mud. Tambah lagi lauk pauknya, sayur mayurnya. Kemudian tadi setiap bulan tadi pakaiannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalamannya, luarnya, udah komplit. Itu aturan fikih. Tapi tadi kalau mampu, misalnya kalau laki mampu menukarkan daster 2 bulan sekali, ada apa-apa. Tapi tadi sudah ada bukti dia mencari nafkah, dia menggunakan nafkah tadi untuk menunaikan kepada istrinya. Jangan behiri tadi nang di bawah 3 juta kepada 10 juta. Nah gitu. Nah, bagaimana ya Allah ya Rasulullah, ulun gian masih belajar juga, nanti masih mempelajari apa yang sudah dipelajari, dikulik-kuliki supaya tadi sama-sama kita berjalan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tadi kita jangan merasa baik. Nah, jadi di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, berapa banyak orang yang ada kebaikan masuk neraka, berapa banyak orang yang ada dosa masuk surga. Nah ini kalau jadi paham sekilas nih bisa sesat nih ya. Orang yang merasa punya kebaikan, sedikit aja di hati merasa punya kebaikan nih lah. Nah, lalu pasti dan bukan pasti lah, bisa ada kemungkinan dampaknya tadi menghinakan kepada orang lain. Paling tidak merasa dirinya lebih mulia ketimbang orang lain. Maka tadi kita nih wajib hina dan wajib merasa hina. Nah, lalu dengan kebaikan yang dia merasa mulia, dengan kebaikan yang dia memandang rendah orang lain, maka kebaikan tadi mengantarkan dirinya kepada neraka. Asalnya kebaikan lalu jadi malah sebaliknya. Ada kan orang yang berdosa tadi, ketika dia merasa hina lalu tobat dia 1 hari, misalkan orang tadi itu memiliki dosa 1000 misalnya nih, lalu kemudian 1 hari dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat, menyesal, berhenti, lalu tidak mengulanginya lagi. Apabila terhadap makhluk dia minta ampun kepada makhluk dengan hati tulus, mengakui aku ada salah, aku minta maaf, tidak hanya sekedar formalitas, tidak. Nah, maka tadi 100 dosa yang sebelumnya tadi dengan sebab taubatnya tadi 100 dosa tadi diganti Allah Ta'ala dengan 100 kebaikan. Nah, itu tadi karena kita ini sadar diri lah, karena kita ini tidak mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, lalu tadi bersesuaianlah dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, persiapkanlah diri. Maksudnya apa tadi yang dipersiapkan? Tidak hanya duit, ilmu yang dipersiapkan guna bisa menjaga diri. Ini misalnya bujang yang sudah berkeluarga, wa ahlikum, dari apa tadi? Naro, dari murkanya Allah. Jadi neraka tadi gambaran kemurkaan Allah terhadap tadi penentangan kita. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana tadi neraka tadi menyala sebab tadi bahan bakarnya manusia dan batu. Makin banyak manusianya masuk, makin nyala apinya. Jadilah api neraka ini yang paling ringan panasnya,
yaitu tadi yang warna merah yang ada kita di dunia nih, itu sudah berapa kali basuh, sudah di apa namanya di dengan air apa namanya dibasuh dengan apa namanya nih air surga kalau nggak salah gitu nah. Saking panasnya diambil cuman sedikit sekedar bara api kecil aja yang dijadikan ke matahari. Itu matahari itu intinya misalnya. Nah itu sudah dicuci dah apinya itu supaya kurang panasnya nih. Nah, jadi istilahnya di dalam kartun Naruto itulah yang Amaterasu tuh, api hitam. Ini memang ada api hitam di neraka. Mungkin mengadaptasi di situ loh nah. Nah, jadi menjaga diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Kemudian wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bercepat lama bisa kan buat ini nah. Wa an Usamah daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda dia, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Maka na'amatun man dakhalaha al masakin, maka kebanyakannya orang yang memasuki pintu surga tadi yaitu golongan orang miskin, tidak ternafikan orang fakir. Kan miskin ini masih tenyaman lagi ketimbang fakir. Masih tenyaman kita nak ketimbang fakir. Fakirnya sakit benar sudah. Wa ashabul jaddi mahbusun. Wa ashabul jaddi ay al-hazzu wal ghina, yaitu kelompok orang yang ada memiliki harta kekayaan. Mahbusun ditahan. Nah, mahbusun ditahan. Mana nih catatannya? Nah, fil mauqifi pada tempat yang ditahannya orang-orang yang memiliki harta tadi dihisab, tapi tadi masuk surga juga ujung-ujungnya. Ada bapak ditahan apa namanya? Ditahan orang, ditakuni orang tapi masuk surga juga ya. Nah, khawatirnya kan neraka berdahulu hanya ke surga, atau tadi nauzubillah min zalik tadi di neraka salawasan, nauzubillah. Nah, karena tadi pada hakikatnya memang manusia tadi sudah sakit, di neraka sakit. Tapi tadi itu ikhlasnya masih kalangan bawah lagi, kalau nyampe ibadah takut neraka marah surga itu ikhlas juga, tapi tadi masih kelas ekonomi. Tapi yang semurni ikhlas tadi beribadah karena Allah dah ini. Anda benar karena Allah, karena pian naik ada marah kenapa-napa. Oleh bahasanya karena neraka gitu, namun pian itu aja ikhlas saja, itu sudah tingkat tinggi. Tapi tadi apa namanya perlu mujahadah sungguh-sungguh tadi untuk mencapai makam tersebut. Ghair anna ashaban nar, nah melainkan dari bahwa penduduk yang memang sudah inya itu penduduk neraka, kata Nabi. Jadi Nabi ini melihat duduk berdiri di pintu surga menunggu umatnya nih. Nabi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali habis sudah seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Itu cintanya Nabi kepada kita, tinggal kita aja lagi. Bagaimana kecintaan kita dengan Nabi tertanamkah sudah, atau tadi bertambah? Nauzubillah berkurang, nauzubillah lagi hilang. Gimana tadi kalau tidak berpegang kepada Nabi? Ashabus syafa'ah, orang yang memiliki syafaat nanti di hari kiamat. Keselawatan Nabi ginriya diterima. Kalau nyampe istighfar itu masih ada dosa yang kita tidak kita berhenti mengerjakannya, masih tertolak lagi istighfar kita. Tapi kalau salawat diterima, karena tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah taala bersalawat kepada Nabi sebab tadi kecintaan Allah taala kepada Nabi kita. Qad umira bihim ilan nar, jadi Nabi melihat di surga ada orang penduduk neraka ini digiring. Nah, jadi itu yang masuk ke neraka. Nah, jadi orang yang kaya amanah gitu maksudnya terhadap rezeki Allah taala tetap tadi dihitung. Nah, kemudian hadis yang terakhir daripada keutamaan bersifat zuhud dan orang-orang fakir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, asdaqul kalimati qalaha sya'ir
kalimat yang benar. Kalau istilah asdaqu ini cuman bisa disandarkan kepada Quran dan hadis. Itu yang paling benar. Tapi tadi Nabi mengucapkan ini isinya tadi tidak bisa didustakan daripada kalimat orang ahli syair. Kalimatun labid, kalimat labid namanya kalimat labid. Istilahnya istilahnya tuh baitnya tadi ayat-ayat cinta misalnya namanya. Satu baris baitnya tadi. Ini kalimat labid satu barisnya. Ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Ala, perhatian, kata si pensyair tadi nih, jar Nabi. Setiap sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala batilun, binasa. Nah, makna binasa batilun tadi bukan batil. Artinya tadi batil ini kan hilang. Nah, artinya tidak kekal. Jadi bahasanya dunia ini tidak kekal. Kenapa tadi kita masukkan ke dalam hati sampai tadi memusuhi kepada saudara sesama Islam, apalagi tadi saudara Islam sedarah lagi dimusuhi gara-gara dunia. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan Allah Ta'ala daripada kekotoran-kekotoran yang dapat menghijab daripada pandangan kita kepada Allah. Nah, jadi dunia tadi kata ulama, siapa ulamanya itu lah. Jadikanlah dunia tadi tunggangan kita, kata beliau, kendaraan kita. Jadi kalau dunia tadi di kendaraan pasti sampai kepada tujuan, mempercepat kita sampai ke tujuan. Misalnya Rijal nih, berjalan gratis ke kantor kawannya, tapi tadi ada kendaraan lebih cepat. Jangan sampai dunia yang menunggangi kita, yang mengatur kita sampai kewajiban kita tadi naudzubillahi min dzalik, lupa lalu dengan yang ampunnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi habis masalah hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi tentang masalah keutamaan orang yang bersifat zuhud dan keutamaan orang fakir dan miskin. Jadi zuhud itu andaknya di hati. Zuhud andaknya di hati. Jangan terkeluar. Jangan salah letakkan celana dalamnya di dalam, kalau nyata keluar jadi Superman. Jadi zuhud letaknya di hati. Zuhud bukan berarti melepas dunia, tidak, tapi tadi bukan bergantung kepada dunia. Dunia mazhar daripada af'alnya Allah. Dunia mazhar daripada af'alnya Allah. Allah Ta'ala menyuruh mencari karunia-Nya. Bukan tadi dunia tadi menghijab daripada dirinya, bahkan tadi melupakan daripada yang ampun dunia. Itu tadi maksud tujuan daripada zuhud, yang tidak berpegang tadi. Kalaunya Nabi memang tadi sama sekali tidak berpegang, tapi tadi bisalah semuanya seperti itu. Sedangkan makam manusia ini ada mukasabah, ada tajrib. Maka mukasabah tadi hendak makan, cari duit dulu, misalkan berasnya menukar, membeli berasnya nih. Kalau tadi orangnya berumah, petani, itu ditanam dulu usahanya. Setelah padinya ada, diantar ke pabrik, digiling jadi beras. Apakah bisa langsung dimakan? Dimasak. Dimasak harus ada alatnya. Pancinya, airnya, apinya harus sedang, atau tadi dimasak pakai magic jar, baru tadi dimasukkan ke piring, baru dimakan. Banyak prosesnya. Tapi kalau di surga mau geretek hati, mau aja nih, belum kita katakan di hati, mau sudah muncul di hadapan. Tengok burung belibis misalnya diterbang, hanya mau langsung jadi belibis panggang di hadapan kita. Nah, itu di surga. Tapi tadi surga tidak murah-murahnya surga. Makanya tadi kata Syekh Ibrahim bin Adham, salah satu yang mematikan hati yaitu tadi tidak mengerjakan hati kepengen surga,
tapi tadi tidak mengerjakan amalan yang menuju kepada surga. Itu tadi. Maka berusahalah kita tadi untuk mencari jalan keridhaan Allah, karena surga tadi nyata letaknya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doakan ulun lah, doakan keluarga ulun, mudah-mudahan hati dijaga, mulut dijaga daripada hal-hal yang tidak diridhoi. Mudah-mudahan tadi ulun pribadi doakan. Nah, di masjid tina yang di rumah kira-kira mendengar kalau berataan lah. Doakan ulun, mudahan ulun mati husnul khotimah, mati husnul khotimah, mati membawa iman. Kalau ulun ada salah, ulun minta ridho, minta halal. Yang di masjid, yang di rumah, yang semuanya yang mendengar suara ulun nih, ulun minta ampun, minta ridho, minta halal. Nah, mudah-mudahan nantinya tadi dengan berkat hatinya ulun minta ampun kepada sampeyan berataan, urusan ulun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun misalkan ujian daripada Allah taala, ulun ridho menerimanya. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf.